Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatib lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa fiqhal mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma agna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bil taqwa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariban. Allahumma nas'aluka ilma laduni wa masyarafa safi ya wahhab ya ghani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang kami muliakan yaitu Al-Ustaz Al-Zaki Al-Mubarak Al-Masjid Aki Al-Gal. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, kesehatan, istiqomah, dan dimudahkan perjuangannya untuk membanggakan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga yang hadir pada saat ini, insyaallah orang-orang yang menjadikan tercinta Nabi kita Muhammad SAW dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat sehat walafiat kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barokah, tempat yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih memperingati tahun barunya umat Islam. Ini salah satu syiar yang mana termasuk memperkuat hati bagi kita untuk keimanan kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa man yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka Allah akan memantapkan hatinya dan Allah memperkuat dalam hatinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita hadir pada saat ini, kita diperkuat oleh Allah hati kita untuk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas tentang masalah hijrah bertepatan dengan bulan Muharram, ini luar biasa. Berapa banyak mungkin para asatidz kita dan juga para mubaligh yang menjelaskan tentang bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu perintah dari Allah, bukan dikarenakan keinginan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasul SAW paling cinta kota Mekah. Karena kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW, hubbul watan minal iman. Orang itu cinta dengan tanah air itu adalah salah satu keimanan. Jadi wajar kalau seandainya kita untuk menjaga tanah air kita, mempertahankan tanah air kita daripada bermacam-macam maksiat yang ada di dalam muka bumi tersebut, itu tanda yaitu keimanan kita kepada Allah.
Jadi salah satu tanda keimanan kita kepada Allah yaitu hubbul watan minal iman. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena perintah Allah, Rasulullah tidak mau untuk hijrah ke kota Yasrib atau yang dikenal dengan kota Madinatul Munawwarah. Karena dikarenakan perintah Allah dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan daripada sahabat-sahabatnya yang banyak di dalam dibantai, kemudian hampir dibunuh, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrahlah ke kota Yasrib atau kota Madinatul Munawwarah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan juga adalah salah satu syiar yang mana ketika di kota Madinah Rasulullah luas dakwahnya Rasulullah luas, kemudian maka berapa banyak orang-orang yang tahu tentang apa? Tentang agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Nah, semenjak sudah tersebar luas agama tersebut, banyak juga orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk di agama. Walhasil panjang cerita dan hikmah di dalam bulan yang penuh dengan sejarah. Tapi kita ngambil kesimpulan sedikit. Apa sih tujuan Allah, tujuan Nabi kita Muhammad SAW dijadikan untuk hijrah, yaitu hijrah ke kota Madinah, yaitu yang pertama untuk memperkuat iman. Ini tujuan pertama itu memperkuat iman. Kalau imannya itu separuh-separuh atau imannya sedikit, imannya setengah, maka tidak akan mampu untuk mengikuti Nabi kita Muhammad. Karena keimanan para sahabat itu kokohnya seperti jibal, seperti gunung yang keras. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ketika mereka itu hijrah kepada mengikut Nabi kita Muhammad SAW, itu meninggalkan seluruhnya. Lakwe? Jadi meninggalkan seluruhnya. Meninggalkan dari apa? Pertama dari rumahnya ditinggalkan. Yang kedua yaitu kalau seandainya anak istrinya yang tidak mau ikut ditinggalkannya, dia ikut Nabi kita Muhammad. Dan tidak membawa bekal sama sekali. Biasa tempat perdagangannya yang dia punya dagangan yang mantap, yang nikmat ketika kita cari. Ibarat kata harta di situ, maka ditinggalkan seluruhnya. Di situ, maka ditinggalkan seluruhnya. Nggak tahu pikiran ini terbayang atau tidak akan kita hidup itu mendapatkan makan atau minum. Ini subhanallah, meninggalkan seluruhnya untuk Allah dan Rasul. Kalau bagi kita, maaf, kalau kita ditanya kadang-kadang ada acara, kita pinta untuk mengorbankan daripada duit yang kita punya siapa nak nyumbang untuk beli kambing, siapa nak itu juga masih mikir. Tapi subhanallah, sahabat Rasul SAW berani berkorban seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Ini kekuatan imannya para sahabat yang tidak akan ada di dalam diri kita. Ini subhanallah. Jadi jangan sekali-sekali kita menitik ke sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena keimanan para sahabat itu tidak hati sama sekali ada di dalam diri kita. Ini subhanallah kuatnya sahabat. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika anaknya belum masuk Islam, maka anaknya tadi ngomong, ya Abi, katanya Abdul Rahman anaknya katanya, ya Abi, katanya kalau seandainya aku di dalam medan perang, katanya di dalam perang aku ketemu kepada engkau, bagaimana pendapat engkau?
Kata abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku ketemu engkau wahai Abdurrahman, katanya, di dalam medan perang, katanya, aku akan bunuh engkau, aku akan terbas lehermu, katanya. Untuk apa? Untuk membela agama Allah. Anaknya, subhanallah, kekuatan para sahabat itu, keimanannya, tauhidnya itu kuat. Sampai apa? Kalau kita baca di dalam sejarah, itu Rasulullah ketika mengajak para sahabat belum diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Belum. Ketika Rasul SAW diutus oleh Allah, itu kan umur 40 tahun. Kapan diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Ketika Rasul SAW diperberangkatkan, dihijrah kepada Allah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, baru dapatkan bekal. Itu umurnya Rasul SAW 50 tahunan. Jadi seakan-akan 10 tahun Rasulullah itu memperkuat daripada keimanan. Belum diperintahkan sholat, belum diperintahkan untuk yang lain, tapi diperkuat iman dulu. Ini subhanallah, diperkuat imannya para sahabat tersebut. Untuk apa? Untuk apabila dikatakan oleh Rasulullah SAW B, ibaratnya tidak pernah menentang apa yang telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad. Ya, ini subhanallah. Itu yang pertama, hikmah daripada hijrah Nabi kita Muhammad. Yang kedua, apa? Nah, yang bagi kita sekarang ini, yang kedua banyak sekarang itu. Yang kedua, yang harus kita hindari dari apa yang bertentangan apa di dalam ucapan Nabi kita Muhammad. Nah, terutama kita yang tidak bisa seperti sahabat Rasulullah SAW, tauhidnya, keimanan yang kuat, dan Rasulullah tidak menuntut bagi kita. Cuma satu, Rasulullah jauhi daripada maksiat kepada Allah. Terutama di pergantian tahun. Tidak usah panjang lebar. Ada 3 kunci maksiat. Ada kunci 3 adalah kunci maksiat. Kalau insya Allah 3 ini kita hindari, insya Allah kita tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Yang pertama, apa dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar Habib Zain bin Ibrahim Muslimin, yaitu sifat sombong atau sifat kibir. Apa sifat sombong? Sifat yang angkuh, yang Allah berikan diri kita, apapun kelebihan diri kita. Ada orang yang lebih dengan hartanya, atau orang yang lebih dengan kedudukan pangkatnya, atau dia lebih daripada ilmunya atau keahliannya, jangan sekali-kali sombong apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang dilebihkan oleh Allah. Jangan sombong dengan harta tersebut. Gunakan, manfaatkan sebaik-baik hartanya untuk di jalan Allah. Kenapa? Karena Allah tak senang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wala tusahhir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marhan innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Allah paling benci wala tusahhir haddaka linnas. Jangan sekali-sekali kita memalingkan muka kita kepada manusia. Dengan apa? Dengan angkuh. Wala tamshi fil ardi marhan, dengan berjalan dengan sekarang angkuh yang kita miliki. Jangan. Ini sudah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang siapa? Tentang iblis laknatullah ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam. Iblis kita tahu dewek siapa itu iblis sebelum dia dihinakan oleh Allah. Pertama, termasuk iblis itu orang yang abid, orang yang ahli ibadah, yang menjaga pintu daripada surga, itu iblis. Dan termasuk orang alim, itu iblis. Tapi apa? Dikarenakan sifat sombongnya, tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, maka Allah menghinakan iblis tersebut, diturunkan di muka bumi tersebut, menjadi makhluk yang hina, yang disebut terus menjadi musuh paling terbesarnya kita. Jadi jangan percaya sama iblis. Itu musuh kita dari nenek moyang kita. Jadi iblis kan apa? Karena sifat sombong.
Yang kedua apa? Yang kedua yaitu sifatul haris, sifat rakus, sifat koma. Jangan sampai kita punya sifat koma. Ini digambarkan oleh Nabi kita Muhammad. Balik lagi ketika di tempat apa? Di zamannya Nabi Allah Adam. Nabi Adam itu ini sebagai ibrah contoh. Nabi Allah Adam itu ditaruh oleh Allah di dalam tempat yang paling nikmat. Tidak kasih kenikmatan sama sekali kecuali kenikmatan yang didapatkan Nabi Allah Adam. Apa? Di dalam surga Allah. Ibarat kata kalau sekarang ini kita ini dapat fasilitas lengkap, ya, jabatan, fasilitas, gaji, seluruhnya dapat lengkap, masih kurang. Ngapa? Masih nak maling. Sudah ada kan loh, gaji lah besar, inilah itu. Kalau tinggal ini tidak dapat kalau, cuma masih kurang, masih nak maling. Inilah masih nak melanggar. Begitu juga Nabi Adam. Nabi Adam diberikan oleh Allah fasilitas lengkap, kenikmatan lengkap, apapun ada di dalam surga. Tapi masih pengen makan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Kata iblisnya, ya Adam, kau ini dapat kenikmatan, subhanallah seluruhnya ada. Cuman kau kalau seandainya tidak kekal tak lemah. Kita umur panjang, tuh kan? Aku banyak, mati gancang kan? Enggak sama wae lah. Nabi Adam dibujuk oleh iblis, nah itulah Adam kau ini maksud dari sini, cuman sikok kau kau mati. Nah ini namanya buah yang nyatakan huldi itu bukan Allah. Huldi itu ucapan dari iblis, khalidin yaitu kekal. Jadi buah huldi ini katanya, khaldi maksudnya buah ini membuat engkau kekal. Jadi nikmat kau hidup di dalam surga kekal selama-lamanya. Kalau kau seandainya kau makan ini tidak makan ini, kekal mati kan. Bikin juga Nabi Adam. Cak kita nak, duit banyak, kapur nak apa yang sekarang tujuan kita? Pengen nak kekal lah itu dia. Ibarat kata kalau kita sekarang bukan nak kekal, duit banyak, fasilitas lengkap, masih bingung. Kalau seandainya sudah tidak bergawi lagi bingung. Korupsi dulu banyak lah. Habisnya maling dulu banyak, habis banyak sudah tenang lah. Tinggal banyak. Kurang masih. Ini juga kurang. Ini cuma diberikan contoh. Akhirnya ketika Allah Nabi Adam makan buah huldi tersebut, buah sebenarnya bukan huldi namanya, tapi ucapan dari buah tersebut dimakan, maka Allah jatuhkan menghina Nabi Adam, yaitu ditaruh dalam muka bumi. Itu walaupun namanya asbab, sebab menyebabnya Nabi Allah Adam diturunkan di dalam muka bumi menjadi khalifah di dalam muka bumi. Cuman ini menjadikan contoh dari kita. Setiap apapun yang koma, yang rakus, maka akibatnya akan menjadi hina. Rasulullah dan gambarkan lagi. Kata Rasulullah, kalau seandainya manusia itu diberikan sikok itu gunung emas, sikok ini gunung emas, sikok ini gunung emas, belanjalah gunung emas tadi kata Rasulullah. Belanjalah untuk 7 keturunan, tak mungkin habis. Tapi saking tomaknya manusia tadi, pengen nak ambil 2 gunung emas, 3 gunung emas, 4 gunung emas, saking ikut, saking nungguin, saking apa-apa, pengen dapat. Padahal sikok gunung emas itu dibelanja lah, dihabis, kita tidak mungkin habis itu. Itu saking tomak manusia tersebut. Itu subhanallah. Jangan sampai sifat tomak. Hati-hati hindari sifat tomak, sifat rakus. Apabila itu sudah dapat, sudah qanaah aku yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga apa? Sifat hasad. Nah, sifat hasad kata Habib Zain 3 itu aja. Sifat hasad ini mempengaruhi ibadah. Sifat hasad ini sifatnya seperti apa? Digambarkan juga oleh Nabi kita Muhammad cerita tentang Qabil dengan Habil.
Qabil dapat istri yang kurang bagus. Habil istrinya bagus. Tak lemah ini. Ya lah. Umet bininya si Habil itu ya lah. Hasad, punya sifat hasad. Tidak senang dia dapatkan yang lebih banyak. Akhirnya apa? Tak tahunya dia membunuh daripada Habil. Dia dapatkan daripada istrinya si Habil. Gak usah contoh yang tentang itu. Contoh sekarang bagi daging kambing. Itu banyak dapat itu. Kamu tidak dapat dikit. Ya, yang itu lah banyak. Ini kita dikit. Hasad ini. Juga yang banyaknya sedikit. Bukan bilang. Iya. Sudah data dia memang dia mungkin dapat banyak. Kita dikit sudah itulah. Rezeki kita mungkin. Jangan kita hasad dengan apa yang orang dapat. Ini tidak senang. Hati punya sifat hasad ini, walaupun dia sujud setiap hari, ibadahnya akan habis. Ahli ibadah, ahli sujud, ahli siang, kalau sudah masih mempunyai sifat hasad, habis. Amal ibadah habis. Bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW? Al-hasad ya'kulul hasanah kama ya'kul fataba alam. Nah, kama qala Nabi SAW. Orang yang hasad itu bisa memakan kebaikan kita. Macam api lah, macam kayu tu, takut lagi api. Sebanyak kayu, dia api habis sudah. Jadi debu lah. Jadi sebanyak amal kita, banyak amal kita akan habis. Jangan dilalat oleh api. Nah itulah gambaran kalian nanti kita memahami. Tinggalkan 3 sebab ini di dalam diri kita, insya Allah tahun yang penuh barokah ini akan jadi manfaat, akan menjadikan kita jadi orang-orang yang selalu bisa menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Nah insya Allah sedikit ini akan menjadikan motivasi bagi kita. Yang pertama kita memperkuatkan iman kita kepada Allah. Yang kedua jauhkan daripada maksiat, yaitu maksiat yang memang membuat kita terjerumus di dalam suatu kesalahan. InsyaAllah Allah SWT memberkati kita dan dikabulkan hajat kita dan dimudahkan urusan kita urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.